Acara selanjutnya adalah kata-kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita, yaitu ada Ibu Kaprodi PIAUD Darul Hikmah, yaitu Ibu Nur Habibah MED. Saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, rahmat, hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kegiatan dalam rangka kegiatan webinar ini. Kemudian salawat beriring salam, tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Tengku Rahmat Syahputra MD. Kemudian yang saya hormati kedua narasumber kita yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu, yaitu ada Ibu Dewi Fitriani MED. Beliau adalah dosen tetap UIN Araniri Banda Aceh di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Yang kedua ada narasumber kita Ibu Mutia Afnida MPD. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Negeri Padang, juga di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kemudian sudah juga yang terhormat kepada Ibu Raiyah SPD, beliau adalah Ketua IGTKI Aceh Barat. Kemudian yang saya hormati dan banggakan kepada semua peserta webinar pada hari ini, selamat bergabung. Saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STAI Darul Hikmah Aceh Barat menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat penting karena pada usia dinilah kecerdasan ataupun tingkat perkembangan mencapai 80%. Kemudian pada usia 0 sampai 6 tahun juga disebut dengan masa keemasan ataupun golden age. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita sebagai orang tua, guru, dan masyarakat untuk mendidik anak dengan benar dan tepat sesuai dengan aspek perkembangan dan tingkat kecerdasannya. Kemudian, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia adalah sebaik ungkapan yang serat makna dan merupakan semboyan dalam pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini di Indonesia. Kemudian pendidikan anak usia dini dianggap sebagai cermin dari suatu tatanan masyarakat, karena suatu keberhasilan ataupun kegagalan dalam pendidikan tergantung kepada pendidikan anak usia dini. Karena jika pelaksanaan pendidikan pada usia dini baik, maka proses pendidikan pada usia remaja, usia dewasa akan baik juga. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung kepada peserta webinar Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat yang menjadi pokok pembahasan hari ini, yaitu model pengasuhan anak usia dini sesuai Undang-Undang Indonesia dan Kanun Aceh. Pada dasarnya webinar ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat pada program studi pendidikan Islam anak usia dini. Saya berharap untuk selanjutnya juga kita sama-sama mengikuti kegiatan webinar Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat yang akan menjanjikan topik-topik yang menarik dan hangat di dunia pendidikan. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati materi kali ini yang akan dikupas oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Ibu Mutia Afnida dan Ibu Dewi Fitriani. Kemudian akhir kalam saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta yang akan mengikuti kegiatan hari ini. Sampai selesai, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya ini dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Habibah MED sebagai Kaprodi PIAUD Stay Darul-Hikmah. Baik, kita langsung saja. Tema kita pada webinar kali ini adalah model pengasuhan anak usia dini sesuai Undang-Undang Indonesia dan Kanun Aceh. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa proses perkembangan anak tidak terlepas dari yang namanya keluarga ya. Jadi, di mana keluarga adalah peran utama, peran yang paling penting untuk proses tumbuh kembang anak. Nah, di dalam keluarga, anak akan mendapatkan aturan-aturan atau norma-norma dan nilai-nilai pendidikan yang sangat diperlukan oleh anak untuk menghadapi lingkungan di mana anak tinggal. Nah, seperti apa sih model pengasuhan anak usia dini sesuai Undang-Undang Indonesia dan Kanun Aceh? Kita langsung saja ke pemateri kita pertama. Sebelum saya persilakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya menyampaikan sedikit CV dari pemateri pertama kita, yaitu ada Ibu Dewi Fitriani MED. Nah, beliau adalah lulusan sarjana dari IAIN Araniri Banda Aceh dan lulusan magister dari Arkansas University USA. Baik, sekarang beliau dosen tetap dari Prodi PIAUD UIN Araniri Banda Aceh dan kepala sekolah dari PAUD Safiatuddin dan juga pelatih ahli atau fasilitator penggerak. Nah, kepada Ibu Dewi Fitriani, MED, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur ya pada kesempatan kali ini karena akhirnya berjumpa dengan banyak muka-muka yang familiar, yang dari awalnya masih menjadi mahasiswa, Masya Allah hari ini sudah ada yang menjadi kaprodi ya. Selamat ya buat Nur Habibah. Kemudian ada yang sudah menjadi dosen, Alhamdulillah. Ada yang masih menjadi calon dosen, Alhamdulillah. Masih jadi ini ya, masih menjadi mahasiswa S2 ya. Saya perhatikan juga banyak yang bergabung di sini. Jadi selamat datang sekali lagi untuk semuanya yang sudah memeriahkan acara dari STAI ya, Sekolah Tinggi Agama Islam dari Darul Hikmah di Aceh Barat. Saya juga perhatikan dalam ini pesertanya juga alhamdulillah ada guru dan kepala sekolah dampingan program sekolah penggerak. Selamat datang Bunda. Semoga kita belajar bersama hari ini ya dari akademisi dan juga praktisi. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk berbagi sedikit tentang materi tentang model pengasuhan. Nah, saya izin share screen ya. Bisa ya? Bisa Ibu, Oke, silakan. bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kelihatan? Sudah kelihatan Ibu. Sudah ya. Oke, baik. Nah, untuk pemaparan saya kali ini, saya mengambil tema spesifiknya terkait dengan anak dan pengasuhan. Ya. Nah, apa itu anak dan seperti apa model pengasuhan mungkin akan kita bagi sedikit dan nanti mungkin kita bisa juga saling berdiskusi karena ini saya perhatikan juga ada yang dari luar daerah ya. Jadi mungkin ada praktik-praktik pengasuhan yang mungkin sedikit berbeda dengan yang dilakukan di Aceh Barat ataupun di Aceh pada umumnya. Baik, nah untuk pengasuhan, sebelum kita masuk ke pengasuhan, kita lihat dulu seperti apa itu anak dan hak anak. Nah, kalau definisi anak itu kalau menurut WHO, itu World Health Organization, Badan Dunia Kesehatan, maka dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Nah, itu berarti yang 18 tahun itu masih anak-anak. Yang 19 tahun juga pas penuh masuk 20 baru dia dianggap sudah dewasa.
Nah, kemudian kalau berdasarkan undang-undang pemerintah kita, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, undang-undang ini mengatakan bahwa yang dinamakan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya. Jadi belum berusia 18 tahun. Termasuk juga yang masih di dalam kandungan ibunya. Berarti di bawah 18 maka itu masih kategori anak. Sedikit berbeda ya antara pandangan dunia dengan pandangan pemerintah. Nah, kemudian anak usia dini. Kalau anak usia dini itu kita mungkin kalau di sini banyak yang jurusan PAUD atau memang terlibat dalam dunia PAUD, maka kita sudah tahu bahwa anak usia dini itu adalah anak dengan usia 0 sampai 6 tahun. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi berselang setahun ya sesudah Undang-Undang Nomor 23 dikeluarkan. Nah, anak-anak ini semua menjadi tanggung jawab dari keluarga dan juga dari pemerintah. Makanya sesuai dengan topik hari ini ya, menurut undang-undang dan kanun. Nah, kanun Aceh itu juga mengatur tentang anak. Nah, hak anak itu apa sekarang? Nah, jadi hak anak itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. Nah, ini kita mungkin perlu menggarisbawahi ya bahwa hak anak itu juga wajib dijamin, kemudian dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua. Nah, orang tua ini sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Kenapa sebagai lingkungan yang pertama dan utama? Kita semua tahu bahwa anak itu keluarga intinya itu adalah orang tua. Interaksi pertama yang dia dapatkan adalah dari orang tua. Dia belajar bahasa dari orang tua, dia belajar agama juga dari orang tua, kemudian perkembangan fisik motoriknya juga dia dari orang tua. Semua perkembangan anak itu masuk dalam kategori hak anak. Dan itu wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua. Nah, kemudian kita pasti sudah sering mendengar bahwa anak itu proses belajarnya beda-beda. Ya kan? Nah, secara karakteristik pembelajaran anak itu menurut undang-undang itu ada 9. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 1 sampai 9 ini dia disusun bukan tanpa teori. Karena saya akademisi, jadi saya berbicara juga secara naskah akademik ya, bahwa karakteristik pembelajaran anak usia dini itu juga disusun berdasarkan praktik-praktik baik yang kemudian dijadikan teori dan dijadikan rujukan. Nah, nomor 1 itu mendukung terbentuknya kesejahteraan diri atau well-being dari anak. Di sini mungkin yang sudah masuk ataupun mempelajari tentang anak usia dini, itu kan pernah mendengar ya teori Abraham Maslow. Ada yang masih ingat mungkin teori Abraham Maslow? Tentang apa? Oke, nanti ya kita bisa diskusi ya. Nah, Abraham Maslow itu dia mengemukakan teori terkait dengan kebutuhan manusia. Jadi ada 8 kebutuhan manusia yang dianggap penting dari paling dasar sampai paling tinggi aktualisasi diri. Nah, yang paling mendasar untuk anak, untuk teori ini adalah ada dari segitiga Abraham Maslow. Jadi ada kebutuhan dari anak yang merupakan kebutuhan dasar manusia.
yaitu kebutuhan fisiologinya. Nah, pada kebutuhan ini, anak kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Dan ini harus ada dalam semua proses pembelajaran dan proses pengasuhan. Karena kalau kebutuhan fisiologi anak tidak terpenuhi, maka kesejahteraan dirinya berada dalam bahaya. Nah, apa saja kebutuhan fisiologi itu? Yang pertama adalah anak memiliki akses untuk bernafas. Nah, ini mungkin kalau kita melihat pandemi sekarang, itu menjadi syarat ya. Kalau mau ke sekolah harus bebas dari COVID, supaya sejahtera. Karena kalau tidak sejahtera, tidak bisa bernafas, anak tidak akan bisa belajar. Bu gurunya juga begitu. Orang tua juga begitu. Kalau kita bunda-bunda yang sudah pernah melakukan perjalanan dengan transportasi udara, setiap kali kita naik pesawat itu pasti dikatakan, kalau terjadi bahaya, maka yang pertama menggunakan masker udara itu adalah ibunya atau ayahnya atau orang dewasa. Baru kemudian diberikan kepada anak. Kenapa? Karena nanti orang tua yang akan memberikan kepada anak. Orang tua itu memiliki kesadaran lebih tinggi dibandingkan dengan anak. Prioritasnya sudah tahu seharusnya, karena sudah masuk kategori adult atau orang dewasa. Nah, kemudian dari teori tersebut ada kebutuhan kedua yang harus dimiliki oleh anak. Kemudian makanya nanti dia bisa belajar. Kebutuhan yang kedua itu adalah rasa aman dan sejahtera. Rasa aman dan nyaman pada anak. Apakah dia nyaman dengan orang tua yang menjadi orang tua penggantinya di sekolah atau tidak? Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan yang ketiga itu sehingga kita bisa memastikan bahwa anak itu bisa belajar, bisa mendapatkan pengasuhan yang baik adalah dia merasa aman. Aman tadi nomor 2 ya. Dan yang ketiga itu adalah rasa belonging. Di sini adalah hubungannya dengan hubungan sosial anak. Anak merasa bahwa dia disayang. Anak merasa bahwa dia diterima. Apakah oleh orang tuanya atau oleh teman sebaya, teman yang ada di dalam lingkungan di mana dia berada. Nah, itu merupakan teori-teori dasar yang menjadi karakteristik pembelajaran pada anak. Dan itu juga berdampak pada pengasuhan. Nah, karakteristik yang kedua adalah menghargai dan menghormati anak. Ini juga masuk dalam teori Abraham Maslow tadi. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ketiga, mendorong rasa ingin tahu anak, itu sudah dikatakan oleh Santrok bahwa anak itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Perkembangan anak itu didorong oleh lingkungannya, interaksi dengan lingkungan. Nah, itu dikatakan oleh Vygotsky. Jadi banyak teori yang sudah mendasari akan karakteristik dari pembelajaran ataupun pengasuhan anak. Nah, kemudian menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Nah, ini hadis Nabi juga ada yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa bimbinglah anak sesuai dengan zamannya. Ali juga mengatakan, bimbinglah anak dengan sesuai zamannya. Jadi, sesuai dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Gitu ya. Kemudian yang kelima, memberikan stimulasi secara holistik integratif. Jadi yang dibimbing itu, yang distimulus bukan hanya satu hal, bukan hanya kognitif saja. Jadi kalau sekarang di PAUD dan SD itu ada, sekarang mungkin mau masuk masa-masa dilematis ya bagi orang tua dan bagi sekolah. Karena nanti ada sekolah yang memberikan syarat bahwa anak yang masuk ke sekolah saya itu harus sudah bisa baca. Nah, sudah begitu, nanti orang tua otomatis balik lagi ke PAUD-nya mengatakan,
Bunda, anak saya harus bisa baca waktu lulus TKB. Nah, sedangkan stimulasi yang harus kita berikan kepada anak itu sebenarnya bukan kognitif saja. Nah, baca tulis hitung itu hanya masuk pada kategori kognitif dan bahasa. Tapi ada perkembangan-perkembangan lain yang jadinya ternafikan karena fokus pada baca tulis hitung. Kemudian karakteristik yang keenam itu memberikan tantangan, bimbingan, dan dukungan pada pembelajaran setiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna dengan tiap anak. Nah, ini berarti bahwa pada saat kita melakukan program asah, asih, dan asuh pada anak, maka selalu harus ada percakapan, interaksinya bermakna. Harus ada tanya jawab, diskusi, komunikasi, bukan satu arah, tapi dua arah, timbal balik. Dari orang tua atau orang dewasa kepada anak, atau dari anak dengan orang dewasa. Nah, kemudian salah satu lagi dari karakteristiknya adalah melibatkan keluarga sebagai mitra. Karena sekali lagi, kalau di sekolah itu hanya berapa jam, tapi dalam satu hari anak juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ya, ini nanti akan masuk ke dalam setiap model pola asuh yang akan kita bahas ke depan. Nah, kemudian yang kedelapan, karakteristiknya adalah memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Nah, ini perubahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah karena sejak tahun 2020 kita sudah melakukan program pembelajaran jarak jauh. Jadi ada pembelajaran yang berhubungan antara sekolah dan keluarga. Dan pengantarnya dengan menggunakan teknologi sebagai sumber belajar dan lingkungan. Nah, kemudian yang 9 adalah dilakukannya penilaian otentik. Nah, untuk anak usia dini sekarang ada 3 jenis penilaian yang dilakukan. Jadi ada otentik, ada saintifik, ada diagnostik. Nah, bentuknya itu dalam bentuk sumatif dan formatif. Nah, kemudian dalam penilaian otentik yang dilakukan untuk pola asah asih asuh ini, penilaian yang dilakukan itu adalah penilaian yang langsung terjadi pada saat di mana kejadian berlangsung atau proses pembelajaran ataupun proses pengasuhan dilakukan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah 10 hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Nah, Konvensi Hak Anak ini diatur oleh PBB, jadi sudah menjadi hal yang global ya, bahwa 10 hak anak ini harus bisa dicapai dimanapun anak itu berada. Nah, Indonesia salah satunya. Nah, hak anak ini dikeluarkan pada tahun 1989, disepakati bersama. Yang pertama, hak untuk bermain. Maka sudah menjadi hal yang sangat biasa kalau kita mendengar bahwa anak itu belajar melalui bermain. Jadi dia tugasnya bukan bekerja, tugasnya itu memang bermain, karena memang sudah haknya, begitu ya. Kemudian yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Makanya di Indonesia dulu kita sering mendengar wajib belajar berapa tahun? Dari SD, SMP, SMA, ya. Nah, 9 tahun. Kemudian ada sekarang peraturan baru yang mengatakan bahwa wajib belajar prasekolah. Nah, ini 1 tahun. Nah, itu sudah menjadi kewajiban bahwa setiap anak usia 1 tahun di bawah SD itu untuk ikut dalam program pendidikan anak usia dini. Jadi sekarang TK itu sudah wajib. Kalau dulu TK tidak wajib, walaupun sudah diakui secara pendidikan formal.
Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi anak itu berhak mendapatkan perlindungan. Dia harus dilindungi karena sudah menjadi haknya. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Nah, ini warga negaranya. Kalau sekarang ada program pemerintah dengan kartu identitas anak KIA. Ya. Nah, kemudian yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Makanya nanti ada anak yang lahir di luar negeri misalnya, dia harus pilih mau statusnya yang mana. Mau Indonesia atau nanti mau negara luar. Ataupun nanti dia bisa mendapatkan di dua kebangsaan ya. Kemudian 6, hak untuk mendapatkan makanan. Nah, makanannya seperti apa itu juga sudah diatur sebenarnya. Makanya untuk Pokja 2 dari masing-masing desa itu, kan ada Pokja 2 di PKK, itu ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak. Nah, jadi itu sebenarnya juga merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan makanan yang sehat, sehingga tidak ada status stunting pada anak atau gizi buruk pada anak. Karena sudah menjadi hak dia mendapatkan makanan. Demikian juga hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Dia juga berhak dirawat kesehatannya kalau sakit, mendapatkan perawatan kesehatan. Dan yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Jadi makanya anak itu senang dia kalau diajak rekreasi. Karena memang sudah nature-nya dia untuk bermain, kemudian mendapatkan rekreasi itu berarti dia pergi bukan hanya pembelajaran yang ada secara drill, tapi juga untuk bersenang-senang di luar dari program pembelajaran terstruktur. Kemudian yang ke-9, hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah ini hak kesamarataan, bahwa tidak ada perbedaan antara anak yang orang tuanya menengah ke atas atau anak yang orang tuanya menengah ke bawah. Anak yang berwarna hitam kulitnya atau berwarna, atau anak yang warna kulitnya putih. Tidak ada. Anak yang rambutnya kriwil-kriwil atau anak yang rambutnya lurus macam iklan sampo. Tidak ada ya. Jadi sama dia. Jadi semua anak itu memiliki hak untuk mendapatkan kesamaan. Kemudian hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Nah, ini bukan hanya untuk anak usia dini saja, tapi berlaku seperti tadi. Anak itu kategorinya sampai umurnya 19 atau 18 tahun. Nah, kalau dalam Islam dia selama dia sudah akil balik ya. Nah, hukum apa saja yang mengatur tentang anak? Nah, secara nasional, hukum yang ada itu ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, perubahan ini lebih kepada pemberlakuan hukuman bila terjadi kekerasan pada anak. Kemudian secara Kanun Aceh, kita ada 3. Yang pertama itu Kanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Kemudian Kanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang terakhir itu Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah, saya tidak akan membahas lebih detail tentang apa saja yang termasuk di dalam hukum-hukum ini, akan tetapi ingin menekankan bahwa anak itu punya perlindungan. Anak itu sudah diakui secara negara. Anak itu ada payung hukumnya.
Jadi bila terjadi kekerasan ataupun pengabaian terhadap anak, maka ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana cara penanganannya. Jadi jangan kita mungkin nanti merasa takut kalau kita melihat oh ada anak yang tersakiti, kemudian kita beranggapan bahwa oh itu bukan urusan saya. Sebenarnya itu mungkin persepsi yang salah, karena memang anak itu sudah diatur perlindungannya, pengasuhannya seperti apa dalam undang-undang. Nah, apa itu sekarang pola asuh? Pola asuh itu adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melingkupi proses mendidik. Upayanya itu untuk membentuk karakter anak serta tingkah laku yang berguna otomatis ya, karena nanti ada tingkah laku atau karakter yang tidak berguna bagi masyarakat luas, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijalankan dalam masyarakat. Nah, pengasuhan anak usia dini itu merupakan proses mendidik dan harus sesuai dengan nilai-nilai positif yang dilakukan ataupun dipraktekkan dalam masyarakat. Nah, pola asuh ini juga merupakan sikap orang tua. Dan nanti orang tua itu ada dua kategori ya, dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Jadi seperti apa sikap orang tuanya, perilaku orang tuanya dalam berinteraksi. Nah, interaksi ini banyak hal. Kalau secara perkembangan anak, interaksi itu nanti terbagi lagi ke dalam 6 aspek perkembangan anak. Secara Islam, dalam Islam itu dikatakan bahwa pola asuh dalam Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh. Dia termasuk pada sikap, kemudian perilaku orang tua terhadap anak. Kapan dilakukan? Sejak dini. Nah, jadi Islam saja sudah mengatur bahwa pendidikan anak itu sejak usia dini, ya. Dalam hal mendidik, membina dan membiasakan dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Kemudian secara American Psychology Association, parenting itu istilah kerennya sekarang, ya. Kalau dulu pola asuh, sekarang parenting, karena mengadopsi dari istilah luar ya, adalah suatu pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang dewasa, jadi tidak terbatas dengan hubungan biologis saja. Jadi orang tuanya itu dikategorikan ke dalam orang dewasa, jadi tidak terbatas pada hubungan biologis, yang memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah memastikan anak selalu dalam keadaan sehat dan aman, kemudian mempersiapkan anak agar tumbuh menjadi produktif, dan menurunkan nilai-nilai budaya. Nah, ini 3 tujuan utama dari sebuah pola asuh. Nah, tadi saya ada mengatakan bahwa kita secara Islam itu juga sudah ada pendidikan anak usia dini atau pendidikan anak, ya. Jadi hadis riwayat Bukhari itu mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada abad ke-11, nah ini ada seorang ahli Islam ya, Ibnu Sina, atau kalau bahasa Inggrisnya Avicenna. Dia mengatakan bahwa human intellect at birth itu resembled a tabula rasa, a pure potentiality that is actualized through education and comes to know. Jadi proses intelek ataupun pengetahuan kecerdasan manusia
sejak lahir itu mirip dengan tabula rasa. Tabula rasa itu adalah sebuah, kalau masa zaman Yunani itu, tabula itu adalah sebuah kertas kosong, ya, yang pure potentiality-nya itu, kemampuan alaminya itu didapatkan ataupun dia dapatkan, dia aktualisasikan itu melalui pendidikan dan pengetahuan, pengalaman untuk mengetahui. Nah, jadi Ibnu Sina sendiri sudah mengatakan ya sejak awal bahwa manusia itu seperti tabula rasa pemikirannya, kertas kosong kalau menurut teori John Locke. Nah, John Locke itu pada abad ke-17, jadi sudah duluan Ibnu Sina ya, baru diikuti dengan John Locke. Nah, John Locke itu mengatakan bahwa pada saat lahir, pemikiran manusia itu, intelijensi manusia itu adalah blank state. Nah, blank state inilah tabula rasa. Tanpa ada pengetahuan, without rules, ya, tanpa ada aturan-aturan untuk memproses data. Nah, jadi ibaratnya kalau Bunda kita membeli sebuah HP Android ataupun laptop, nah itu kan dia masih kosong ya, kemudian baru diisi dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, tabula rasa ini ataupun blank state ini blank slate menurut John Locke itu adalah sebuah kertas kosong. Jadi nanti baru ditambahkan aturan, kemudian datanya ditambah, dan aturan-aturan itu diproses berdasarkan pengalaman sensori oleh seseorang. Jadi sekali lagi bahwa dalam pola asuh ataupun parenting kita perlu memperhatikan karakteristik dari seorang anak. Jadi anak itu bukan seperti pendapatnya pendapat para ahli barat pada zaman kegelapan bahwa anak itu adalah imitasi, bukan imitasi. Maksudnya dia kalau boneka itu kan berarti kan mengimitate seorang manusia. Anak itu adalah orang dewasa kecil. Nah, kalau Barat dulu beranggapan seperti itu pada zaman kegelapan, pada masa di mana gereja itu mendapatkan posisi yang sangat besar, ya, sebelum terjadi ada masa di mana mereka melakukan pemberontakan sehingga muncul Galileo Galilei begitu, ya. Kemudian, nah ini orang tua. Tadi kita sudah bicara tentang pola asuh. Sekarang orang tua. Pola asuh itu biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, kalau orang tua ini masuk kategori orang dewasa. Nah, orang tua itu terbagi kepada dua. Yang pertama orang tua biologis, yang kedua orang tua pengganti. Orang tua biologis itu siapa? Orang tua biologis itu adalah orang tua yang memang DNA anaknya itu berasal dari kedua orang tuanya. Ibunya itu, donornya itu, karena sekarang ada anak tabung ya, anak bayi tabung, tapi dia biologisnya itu dari mana? Nah, itulah dikatakan orang tua biologis. Kemudian orang tua pengganti. Nah, siapa orang tua pengganti? Orang tua pengganti ini adalah pengganti dari orang tua biologis. Paling gampang kita perhatikan kalau di sekolah berarti adalah guru, kepala sekolah. Itu adalah orang tua pengganti. Kalau di rumah itu ada neneknya, ada kakeknya, bahkan terkadang kakaknya yang menjadi orang tua pengganti dari anak.
Baik. Nah, kalau menurut Baumrin itu pada tahun 1967 dia mengatakan bahwa ada 3 jenis pola asuh. Yang pertama itu pola asuh demokratis, kemudian dilanjutkan dengan pola asuh otoriter, dan yang ketiga adalah permisif. Ini 3 jenis pola asuh yang sangat terkenal ya, dipraktekkan sekarang. Dan dilakukan penelitian oleh Baumrin untuk 100 orang anak. Nah, apa saja pola asuh otoriter itu, atau bahasa Inggrisnya adalah authoritarian parenting. Nah, orang tua dengan tipe pola asuh ini, dia biasanya cenderung membatasi dan menghukum, otoriter ya. Kemudian mereka secara otoriter itu mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Dan orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas untuk anak-anaknya. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, ada komunikasi verbal yang terjadi, tapi sifatnya satu arah. Dan orang tua tipe otoriter ini biasanya menilai anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua. Gitu ya, itu untuk pola asuh otoriter. Kemudian pola asuh demokratis, otoritatif. Nah, jadi bahasa Inggrisnya itu authoritative parenting. Ya, pada pengasuhan ini dia lebih bersifat positif. Orang tua itu dia ada batas-batas tertentu dan kendali atas tindakan anak, tapi lebih didorong anak untuk mandiri. Nah, orang tua ini dia juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak. Dan pendekatan hubungan interaksi anak dengan orang tua itu juga sifatnya hangat, erat, ya, dekat. Nah, komunikasi yang terjadi pada pola asuh ini sifatnya dua arah. Jadi orang tua dia sifatnya mengasuh dan mendukung apa yang dikerjakan oleh anak. Yang ketiga itu adalah pola asuh permisif. Nah, jadi bahasa Inggrisnya permissive parenting. Nah, dengan gaya ini, orang tua itu biasanya tidak pernah berperan dalam kehidupan. Jadi orang tuanya itu terlalu memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada pengawasan. Orang tua tidak menegur atau memperingatkan, tidak memberikan bimbingan. Nah, tapi pola ini sering disukai oleh anak. Kenapa? Tanpa ada teguran, semua dikasih. Gitu ya, karena permisif. Ya. Kemudian orang tua dengan pola asuh ini dia sebenarnya tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Karena nanti kita kembali kepada karakteristik anak. Anak itu meniru, anak itu dia bersifat egosentris. Nah, jadi kalau orang tua tidak mengetahui ataupun tidak memahami seperti apa karakteristik anak, maka dia akan cenderung untuk melakukan pola asuh ini karena tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Semua dikasih, tidak ditegur, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada teori berdasarkan psikolog, namanya Eleanor McCoby dan John Martin. Dia menamakan pola asuhnya itu pola asuh alay, lalai atau abai, bukan alay ya, salah saya tadi bilang. Pola asuh lalai atau abai, jadi tidak terlibat. Nah, pola asuh ini ditandai dengan orang tuanya memang lalai, jadi cenderung tidak mengeluarkan banyak energi karena menganggap bahwa anak itu dia bisa ngatur dirinya sendiri. Nah, ini yang beranggapan bahwa anak itu adalah orang dewasa kecil. Jadi orang tua jenis ini dia nggak peduli apakah mental fisik anaknya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian orang tua ini juga biasanya tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi dia tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak.
Dia fokus pada pekerjaan, mencari nafkah, memastikan biasanya ya, memastikan uang sekolah sudah tercukupi, ada tempat tinggal, kebutuhan di rumah dapat semua, mainan ada, tapi tidak ada sosok orang tua di hadapan anak. Kemudian orang tua tipe ini pun biasanya sering tidak hadir dalam pertemuan orang tua dengan guru atau acara-acara yang melibatkan anak mereka. Nah, orang tua dengan pola asuh ini juga biasanya cenderung ada kecenderungan ya menghindari anak mereka karena nggak mau pusing. Nah, nanti biar diurus sendiri. Siapa yang urus terserah, nanti begitu. Nah, ini masuk dalam kategori pola asuh atau lalai. Oke. Kemudian yang terakhir sekarang sedang berkembang adalah ethnoparenting. Nah, ethnoparenting ini diperkenalkan istilahnya oleh Rahmawati pada tahun 2021. Belum lama ya Bun ya, setahun yang lalu. Ethnoparenting ini adalah aktivitas parenting yang dilandaskan pada budaya lokal atau etnis tertentu. Nah, core value yang menjadi fondasi model ethnoparenting di Indonesia, jadi ethnoparenting ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi dimanapun keluarga itu berada dengan nilai-nilai lokal atau etnis tertentu. Nah, jadi core value yang ada pada model ethnoparenting Indonesia itu adalah nilainya harus mengandung nilai ketuhanan. Karena sekali lagi Indonesia itu kan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai ketuhanannya itu kuat melekat pada ethnoparenting. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai pelestarian alam dan lingkungan. Dan yang keempat adalah nilai gotong royong dalam masyarakat. Itu yang menjadi core value untuk model ethnoparenting Indonesia. Nah, ini mungkin Bunda sesudah tadi kita mengenal apa saja model pengasuhan, kemudian apa yang perlu dipertimbangkan pada pembelajaran anak secara karakteristik pembelajaran, dan juga undang-undang apa yang mengatur tentang anak, maka ada beberapa tips mungkin yang bisa diberikan. Ini merupakan rangkuman dari beberapa pendapat para ahli bahwa hal yang bisa kita lakukan agar dapat melakukan pola pengasuhan yang baik adalah dengan memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Nah, usaha yang dilakukan oleh anak. Mungkin menurut kita terkadang yang anak lakukan itu sangat biasa, tapi sebenarnya anak itu berusaha. Tingkat anak mengancing baju, mau berbagi, itu adalah usaha yang dilakukan oleh anak. Maka berikanlah pujian. Apabila dia bersikap baik pada temannya, bersikap baik kepada adiknya, bersikap baik kepada orang dewasa. Nah, hal ini bisa membangun rasa percaya diri anak untuk mengulang kembali perilaku positif yang sudah dia lakukan. Kemudian, tips yang kedua adalah menghindari anak dari trauma fisik dan psikis. Nah, jadi fisik dan psikis. Jadi mentalnya dan juga jiwanya, kemudian dengan secara fisik tubuhnya. Nah, jadi anak itu pasti melakukan kesalahan. Tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Karena seperti tadi dikatakan oleh Nabi bahwa anak itu ibaratnya yang mendidik anak itu adalah orang tua. Orang tua yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani. Berarti yang mendidik secara keagamaan adalah orang tua. Kalau dia salah, bukan berarti bahwa dia salah keseluruhan, karena dia merupakan tabula rasa, blank slate kalau secara teori John Locke.
tabula rasa oleh Ibnu Sina, bahwa anak itu kertasnya putih kosong masih. Nah, kalau kita marah dengan berlebihan hingga menimbulkan trauma fisik dengan melakukan pukulan-pukulan, maka itu akan memberikan trauma kepada anak yang tidak wajar. Nah, jadi kemudian secara psikologis, penyebutan pelabelan kepada anak, menyebutkan anak bodoh, anak jelek, itu memberikan trauma secara psikologis kepada anak. Kemudian tips yang ketiga adalah penuh kasih sayang. Jadi kita hendaknya mendukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Jadi sikap hangat dari orang tua itu akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak. Di mana hubungannya dengan sel saraf? Jadi kalau pada pendidikan anak usia dini itu kita mengenal teori otak. Sebenarnya bukan untuk anak usia dini saja, tapi juga pada level-level selanjutnya. Karena sekali lagi anak. Jadi dari umur sejak lahir sampai dia berusia 18 tahun kalau menurut undang-undang. Ada teori otak yang mengatakan bahwa ada 3 komponen inti pada otak yang sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Jadi ada, kalau saya katakan nanti ada topi di sini, kemudian ada korteks namanya, ada limbik di tengah, ya, kemudian ada satu lagi batang otak. Nah, jadi guru PAUD itu diajarkan untuk memaksimalkan emosi positif yang dikeluarkan oleh limbik sehingga korteksnya terbuka. Jadi pada anak itu sewaktu pembelajaran, kalau anak menggunakan emosi positif, senang dia, gembira dia, bahagia dia, maka korteks atau topi berpikir istilahnya untuk korteks ini, dia akan terbuka. Begitu korteksnya terbuka, maka pembelajaran apapun bisa diterima dengan baik. Tetapi kebalikannya, kalau anak mengeluarkan emosi negatif, limbik mengeluarkan emosi negatif, maka yang berfungsi itu bukan korteks, tapi batang otak. Nah, mungkin bunda-bunda pada kita sendiri mungkin kita sering mengatakan bahwa aduh kayaknya sakit kepala nih, pundaknya keras. Nah, kenapa banyak kali kerjaan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah masih dalam tahapan mungkin stres ya. Nah, stres itu merupakan masuk dalam kategori emosi negatif. Begitu emosi negatif keluar, maka yang menjadi korteks itu tidak akan berfungsi. Yang berfungsi adalah batang otak. Begitu batang otak dia berfungsi, maka semua saran pembelajaran itu tidak akan masuk dalam otak anak. Karena anak sudah menolak. Fungsi batang otak itu adalah untuk bertahan. Itu membangun pertahanan secara psikologis. Jadi anak tidak akan mendengar. Dia akan mendorong kembali semua yang dikatakan oleh orang dewasa ataupun oleh gurunya. Jadi makanya penuh kasih sayang itu, sikap hangat dari orang tua atau orang dewasa itu akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak. Kemudian tidak membandingkan anak dengan anak yang lain. Jadi setiap anak itu dia unik, dia punya kelebihan, kekurangan. Setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi Howard Gardner mengatakan manusia itu memiliki 9 kecerdasan. Nah, ada satu kecerdasan yang mungkin lebih tinggi dibandingkan kecerdasan yang lain. Nah, pada manusia setiap kecerdasan itu tidak sama.
Jadi sekali lagi, tidak membandingkan anak dengan anak yang lain. Jadi kecenderungan kita memberikan label juara 1, juara 2 pada anak PAUD, nah itu sebenarnya sudah membandingkan bahwa anak yang pertama secara kognitif lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan anak yang lain. Padahal bisa jadi anak yang lain seninya lebih berkembang, empatinya lebih bagus dari temannya, gitu. Kemudian tidak otoriter. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pola otoriter itu tidak didukung ya. Secara undang-undang berarti tidak mendukung pola otoriter. Karena nanti dapat secara hak anak tidak terpenuhi. Gitu. Jadi ada hubungan antara hak anak dengan undang-undang. Kemudian yang keenam adalah dengan memberikan tanggung jawab kepada anak. Jadi anak-anak itu perlu diberikan tanggung jawab sehingga dia mandiri. Nah, makanya kalau di sekolah, di PAUD itu sering kan kita memberikan kepada anak aturan main untuk beres-beres sesudah bermain, untuk buang sampah pada tempatnya. Begitu anak masuk ke lingkungan PAUD, langsung salam bunda guru, kemudian meletakkan tas dan sepatu pada tempatnya. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang bisa diberikan kepada anak sejak kecil, karena itu mengajarkan kepada anak agar dia peduli terhadap sekitarnya. Jadi nanti jangan kita lihat orang buang sampah pada tempatnya marah-marah. Itu bisa jadi PAUD-nya dulu belum kuat untuk tanggung jawab, ya. Kemudian penuhi kebutuhan gizi. Nah, gizi ini penting karena kalau anak sedang sakit nggak mungkin dia bisa perkembangannya itu berkembang. Pada saat anak sakit, dia itu kecerdasannya itu pasti terhambat. Anak stunting itu dia cerdasnya itu berkurang jauh dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting. Kemudian kita juga perlu menciptakan lingkungan yang positif. Jadi lingkungannya itu mendukung untuk bakat dan kreativitas anak. Dan orang tua selalu memberikan pandangan positif sehingga anaknya itu lebih mandiri dan tidak mudah putus asa. Nah, dan yang terakhir adalah tipsnya untuk aktif berkomunikasi dengan anak. Jadi komunikasi yang kita lakukan hendaknya bukan komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah. Begitu. Ya, dan saling terbuka. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Fitriani MPD telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin peserta ingin mengetahui lebih detail lagi materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Nanti saya akan membuka sesi tanya jawab setelah pemateri kita berikutnya akan menyampaikan materinya. Baik, kita langsung saja ke pemateri kita kedua, yaitu ada Ibu Mutia Afnida. Nah, Mutia Afnida MPD. Beliau adalah lulusan sarjana dari Unsia, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dan juga lulusan magister di Universitas Negeri Jakarta. Dan sekarang beliau dosen tetap pada Prodi PAUD Universitas Negeri Padang. Kepada Ibu Mutia Afnida MPD, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu untuk yang S2 saya dari Yogyakarta. Ya, terima kasih kepada Stay Darul Hikmah yang telah berkenan untuk memberikan saya kesempatan memberikan materi terkait tentang model pengasuhan anak usia dini sesuai dengan Undang-Undang Indonesia di Kanun Aceh. Sebelumnya saya merasa senang bisa bergandengan dengan dosen saya sendiri, dosen pembimbing saya, Ibu Dewi. Halo Ibu, kita berjumpa lagi di sini. Halo. Jadi, ya, alhamdulillah.
untuk teman-teman semuanya, saya pesankan di sini, jangan lihat siapa yang memberikan materi, tapi lihat apa isi dari materi tersebut. Karena saya dengarkan dari tadi, saya seperti rindu dengan perkuliahan bersama dengan Ibu Dewi ini. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan materi kita pagi ini. Saya izin share. Ada kelihatan untuk teman-teman semuanya? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke. Sebagaimana tadi pemaparan dari narasumber pertama menjelaskan tentang anak, pengasuhan, dan juga ada hukum yang membahas tentang pengasuhan ini, barangkali akan ada kemiripan. Tapi semoga di sini kita akan mengupas lebih jauh terkait the process of parenting. Nah, konsep dari parenting ini kan ibaratnya dari segi bahasa Inggrisnya, tapi kalau dari segi bahasa Indonesianya kita bisa mengartikan dengan pengasuhan. Nah, kenapa saya mengambil dari the process of parenting? Karena tidak ada orang tua yang sempurna, di mana kita belajar mulai dari kita pendidikan anak yang pertama itu kan kita pilih dari bagaimana kita memilih pasangan, terus ketika kita sudah bersama dengan pasangan, bagaimana kita belajar bersama untuk mendidik anak, walaupun di antara kita dan pasangan kita memiliki perbedaan pola pengasuhan. Nah, dari situ kita bisa belajar membangun bagaimana kita bisa mengarahkan anak kita sesuai dengan anjuran dan sunnah Rasul seperti itu. Baik, sebelumnya di sini saya akan memaparkan dulu tentang Undang-Undang Indonesia dan Kanun Aceh tentang pengasuhan anak. Nah, di sini yang saya coba untuk pahami tentang yang berkaitan dengan pengasuhan anak, diantaranya itu ada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana terjadi pembaharuan juga di tahun 2014 tentang perlindungan anak di nomor 35. Selanjutnya juga ada peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017. Nah, ini spesifikasinya tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Dan juga Kanun Aceh, di sini saya hanya fokus kepada yang pengasuhan anak saja. Di sini Kanun Aceh nomor 11 tahun 2008. Nah, di mana di sini pengasuhan anak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017, saya highlight tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Di sini mendefinisikan pengasuhan anak sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan atau bonding, keselamatan, kesejahteraan untuk demi kepentingan terbaik bagi si anak tersebut. Nah, di mana di pasal 2 juga dilanjutkan tentang pelaksanaan dan pengasuhan anak, di mana bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar kebutuhan anak akan kasih sayang, keselamatan, dan juga bagaimana kita membentuk karakter anak di pasal 2 ini. Dan pasal 3 ini juga mendefinisikan setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Nah, dilanjutkan di pasal 4 tentang persyaratan pengasuhan anak oleh lembaga asuh. Karena ada beberapa definisi lainnya tentang pengasuhan anak. Ada pengasuhan anak oleh keluarga, oleh lembaga sosial, dan yang lainnya. Ada ketika di mana orang tua tidak mampu untuk mengasuh anak, untuk diletakkan di lembaga sosial yang seperti apa persyaratannya. Salah satunya dari segi ekonomi misalnya. Nah, di sini saya lanjutkan juga di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2022, di mana di sini anak menekankan juga ya, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak. Nah, misalnya yang tadi faktor ekonomi, nggak mampu untuk mengasuh anak, atau orang tuanya bercerai, nah akan dibebankan ke siapa untuk mengasuh anak, seperti itu. Nah, dilanjutkan di pasal kedua ini, di mana pemisahan pada ayat 1 itu, anak tetap berhak
Nah, walaupun anak tidak diasuh oleh orang tua misalnya di antara ayah dan ibu, tapi anak memiliki hak untuk bertemu dengan orang tuanya secara langsung. Nah, walaupun terjadinya perceraian atau anak diasuh oleh lembaga sosial, nah orang tua itu wajib yang namanya untuk tetap memberikan kasih sayang, pengasuhan, perlindungan ataupun bondingnya ke anak seperti itu. Nah, di sini, nah bagian ini kenapa tertutup? Maaf ya, bagian dari tentang perlindungan anak di sini ada bagian pertama itu tentang pengasuhan di dalam keluarga. Nah, ini di Kanun Aceh nomor 11 tahun 2008. Di mana bagian pertama itu membahas tentang pengasuhan anak di dalam keluarga. Yang kedua itu pengasuhan anak yatim atau piatu. Bagian ketiga, pengasuhan anak bagaimana di dalam institusi seperti panti asuhan ataupun lembaga sosial lainnya seperti itu. Bagian keempat tentang pengawasan terhadap pengasuhan anak. Nah, di sini Kanun Aceh sendiri juga sudah membahas secara detail bagaimana pengasuhan anak di dalam berbagai tingkatan. Nah, di sini juga di bagian pertama pengasuhan anak di dalam keluarga terdapat prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan untuk kepentingan terbaik anak. Di antaranya nih, memberikan kesamaan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui, kita tidak membedakan anak satu dengan anak yang lainnya atau anak laki-laki dengan anak yang perempuan. Hanya saja kita perlu melihat karakter dari si anak, bagaimana cara atau pola pengasuhan yang tepat untuk tiap anak kita ini. Gitu. Karena setiap anak tentu berbeda-beda, tidak bisa kita men-treatnya untuk yang sama. Gitu. Yang selanjutnya kita juga menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu, sekaligus juga sebagai anggota masyarakat. Nah, kita menghargai dan memberi perhatian anak. Ketika anak di dalam keluarga, nanti balik lagi ke bagaimana pola seorang tua untuk pengasuhan anak. Misalnya ada yang tidak memperdulikan, ada yang memberi penguatan, seperti itu. Itu salah satu bagian dari prinsip-prinsip untuk pengasuhan anak di dalam keluarga. Nah, selanjutnya juga menyelenggarakan fungsi pelayanan bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan, rehabilitasi, serta pengembangan. Selanjutnya ada sampai 6, yang dimana di sini memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, dalam usaha pertolongan yang diberikan. Nah, ataupun kita memberikan kesempatan kepada anak mengeksplor dunianya sebagaimana sesuai dengan kapasitas si anak itu sendiri. Nah, ini lanjut lagi di Kanun Aceh itu pada bab keempat itu ada yang namanya pengawasan terhadap pengasuhan anak. Nah, di mana di sini pemerintah Aceh memiliki peraturan untuk mengawasi bagaimana pengasuhan anak yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, sini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melakukan pembinaan, pemberian bantuan, pencabutan izin operasional. Itu mungkin bagian kelembagaan yang menyelenggarakan pengasuhan anak ini seperti panti asuhan atau yang lainnya. Nah, pembinaan bagaimana masyarakat Aceh ini bisa yang misalnya anak-anaknya yang tidak di anak yang terlantar atau anak yang tidak dapat pengurusan dari orang tuanya dapat dibina di dalam satu lembaga instansi seperti itu. Nah, kita balik lagi ke tentang parenting itu sendiri. Dalam asal katanya ada pengasuhan, asuh, dan mengasuh. Nah, itu dari seginya ini meaning-nya hampir sama, namun dalam pola kata benda dan kata kerjanya. Nah, di mana kalau pengasuhan itu sendiri kata benda, proses, cara, pembuatan, perbuatan untuk mengasuh gitu. Kalau asuh sendiri memimpin, mengelola, membimbing, dan mengasuh bagaimana kita menjaga, membimbing anak agar dapat berdiri sendiri, memimpin suatu badan kelembagaan. Nah, kalau ini mungkin lebih ke badan kelembagaannya. Tapi kalau kita sebagai orang tua
lebih ke menjaga dan bagaimana kita membimbing anak untuk dapat terarah dan bisa di mana ketika dewasa dia bisa mampu mandiri, dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya seperti itu. Nah, apa sih pengertian dari pengasuhan itu sendiri? Nah, sebagaimana kita lihat di gambar ini. Nah, bagaimana orang tuanya bisa membonding anaknya, bagaimana orang tua bisa membangun kelekatan emosional dengan anaknya, di mana segala kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang dewasa lainnya, orang tua atau orang dewasa lainnya, dalam mendidik dan memelihara anak, baik dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan, komunikasi, maupun memberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, di mana di sini ketika pengasuhan itu sendiri, orang tua bisa memberikan kebutuhan dari segi sandang makanannya, anak dapat bertumbuh dengan baik, dan bisa kita memberikan kasih sayang, perhatian yang dibutuhkan oleh anak untuk kehidupannya lebih lanjut seperti itu. Nah, di mana di sini pengasuhan merupakan sebuah proses. Nah, di mana kita ketika mencoba untuk memberi asuhan kepada anak kita, orang tua baru, kita mencoba untuk mendidik anak, mengasuh anak, tentu kita tidak serta-merta plek tahu gitu. Pasti kita mulai dari proses dari lingkungan kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita dulunya seperti itu, bagaimana pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan melalui kegiatan parenting atau dari lingkungan kita itu sendiri, itu salah satu proses kita untuk mendapatkan ilmu tentang pengasuhan itu sendiri. Nah, di mana di sini pengasuhan kita dapat artikan sebuah proses tindakan dan interaksi antara orang tua dan anak. Nah, dalam proses ini di mana dua pihak saling mengubah satu sama lain saat anak tumbuh dewasa, saat anak tumbuh menjadi sosok dewasa. Nah, di sini di mana kan ada proses tindakan dan interaksi antara orang tua dan anak. Nah, di mana di sini orang tua perlu yang namanya pengelolaan emosional dan gimana caranya orang tua untuk mengungkapkan kata-kata yang tepat untuk anak agar anak dapat memahaminya, tidak miskomunikasi dengan si anak seperti itu. Dan juga di mana kedua belah pihak yang mana ayah dan ibu sama-sama membangun konsep pemahaman yang sama tentang nih anak mau kita gimana gitu. Misalnya orang tua mau anaknya hafal jadi penghafal juz gitu kan. Jadi gimana cara untuk kita men-treat anak gitu. Jadi saling berdiskusi dengan suami ataupun istri untuk sama-sama di tujuan yang sama untuk mengasuh anak ke arah yang seperti apa yang diinginkan seperti itu. Nah, di sini ya ada pengasuhan diartikan sebagai yang tadi interaksi antara orang tua dengan dua dimensi perilaku orang tua. Nah, di sini dua dimensinya itu ada hubungan emosional orang tua kepada anak dan cara orang tua mengontrol perilaku anak. Nah, gimana maksudnya dengan hubungan emosional orang tua ke anak? Karena prosesnya di sini the process of parenting, berarti orang tua perlu yang namanya pengelolaan emosional yang baik. Gimana orang ketika anak kan ada peristiwa anak menumpahkan air, itu kan anak akan terbengong melihat apa ya respon yang akan diberikan oleh orang tua saya terhadap apa yang saya lakukan, nah gitu. Jadi kita tentu ketika pulang kerja capek, terus lihat rumah berantakan, tiba-tiba anak memasukkan air di karpet ataupun di tempat tidur yang susah untuk dibersihkan. Nah, makanya perlu kita membangun, maksudnya belajar untuk mengelola emosi kita. Gimana kita bisa meredam emosi kekesalan yang mungkin bagi orang tua yang baru untuk bisa mengajak anak misalnya berberes-beres. Ada tuh cara orang tua yang ketika terdapat kasus seperti itu mencoba tenangkan diri sebentar, jadi baru mencoba komunikasikan sama anak, ajak untuk bersih-bersih, beres-beres gitu.
Selain itu juga bagaimana orang tua mengkomunikasikan itu emosionalnya tidak yang ih kamu ngapain nih marah ini gitu. Jadi kan kita balik lagi ke konsep otak anak yang anak sinap-sinapnya yang berkembang 3 sampai 6 tahun itu, maka kan ketika ada hentakan atau apa kepada kita, sinap-sinap yang dia yang mau untuk membersihkan, berberes-beres itu kan jadi terputus gitu. Ketika kita mencoba untuk berkata yang tepat, oh wah airnya tumpah, kenapa bisa tumpah gitu. Kamu nggak sengaja ya untuk melakukan seperti ini, misalnya kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita coba bersihkan ya. Gitu. Jadi kalau konsep seperti itu berarti kan sinap-sinap anak akan menebal dan mencoba untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, itu selanjutnya masuk ke cara orang tua mengontrol perilaku anak seperti tadi. Di sini ada hubungan antara perkawinan, pengasuhan, dan perkembangan anak. Nah, ini ada hubungan timbal balik di antara 3 aspek ini. Hubungan perkawinan ini bagaimana? Hubungan perkawinan ini antara bagaimana ayah dan ibu membangun satu konsep pengasuhan yang tepat untuk anaknya ke depan seperti apa. Nah, akan mempengaruhi bagaimana pola pengasuhannya. Dan juga sebelumnya kita juga bisa melihat bagaimana pola pengasuhan antara orang tua yang laki-laki dengan yang perempuan, ayah dan ibu, tentu sebelumnya pernah ada pengasuhan terdahulu yang diterima olehnya. Gitu. Jadi ketika dua insan yang bersatu mau sama-sama belajar, gitu, maka akan terbentuk pola pengasuhan yang seperti apa yang diinginkannya, sehingga akan berdampak bagaimana perkembangan anak nantinya seperti itu. Nah, di sini ada dari Santrok saya menemukan orang tua yang pernikahannya bahagia akan lebih peka, hangat, bahagia dan penyayang terhadap anak-anaknya. Nah, di mana orang tua memainkan peran penting dalam membantu perkembangan anak melalui kontak antar anak. Jadi gimana orang tua bisa mengelola emosinya, gimana orang tua punya apa namanya ya poin utama apa yang akan dilakukannya terhadap anak, gimana cara mengelola emosinya dan yang lainnya, maka akan membantu pertumbuhan anak menjadi lebih baik nantinya. Nah, seperti yang tadi, apakah pengasuhan saya ditentukan oleh apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya? Tentu ada yang menjawab, ada yang iya, ada yang tidak. Nah, namun tidak 100% iya bisa menjadi tidak. Kenapa? Karena di sini akan ada berkaitan dengan teori ekologi. Van Brenner, di mana di sini ketika ini kita kalau mikrosistem, kalau yang anak ya, nah kita sebagai orang tua kita menganggapnya seperti yang bagian ekosistem makrosistem, di mana ketika kita sudah mendapatkan pemahaman, misalnya orang tua yang mendapat perlakuan yang pengasuhannya bisa dikatakan tidak sesuai yang dulunya kayak gitu, misalnya sering membentak atau apa, tapi ketika dia belajar ada di lingkungannya mau membangun dan misalnya pasnya dari golongan atau dari pengasuhan orang tua yang membangun gitu, maka nanti akan ada konsep terbaru tentang konsep pengetahuan yang baik yang akan diterapkannya kepada anak seperti itu. Dan juga ada Vygotsky di mana di sini tingkatan untuk pengetahuan kepada anak melalui tahapan tingkatan-tingkatan pemberian bantuan kepada anak gitu. Dimana ketika kita nggak bisa melakukan ini, nanti akan dibantu ini kita bisa melanjutkan untuk ke tingkat selanjutnya. Nah, juga ada Gen PAC. Maaf, ada 3 tahapan dalam proses belajar ya, asimilasi, akomodasi, dan yang 3 hal itu akan proses pembentukan kita untuk pemahaman dalam pengasuhan anak. Nah, pengasuhan anak ini tidak terlepas dari keterlibatan orang tua. Nah, di sini ada menurut Epstein model keterlibatan orang tua. Nah, kalau umumnya nih Epstein keterlibatan orang tuanya bisa dihubungkan gimana pendidikan anak gitu ya. Nah, kalau kita di model pengasuhan
bahkan berkecimpung juga, tidak hanya pengasuhan di rumah, tapi gimana pengasuhan di sekolah, gimana kita bisa menyamakan gimana sih cara sekolah untuk memberikan pengasuhan terhadap anak saya seperti itu. Tentu kita sebagai orang tua sebelum memasukkan anak ke sekolah perlu yang namanya kita melihat dulu sekolah itu kira-kira seperti apa ya, memberikan didikan kepada anak ataupun model pembelajaran seperti apa yang diberikan kepada anak, apakah sesuai dengan poin-poin pengasuhan yang biasa diterapkan di rumah seperti itu. Nah, di sini abstain ada 6 modelnya, di mana parenting. Nah, di sini parenting di mana orang tua mensupport kegiatan anak, memahami bagaimana perkembangan anak, dan juga memberikan support pembelajaran pada anak gimana itu. Terus yang kedua ada komunikasi, adanya komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Nah, untuk gimana anak bisa menjalankan progres sekolah ataupun program-program sekolah sesuai dengan alur ataupun sesuai dengan pengasuhan yang diterapkan di sekolah tersebut. Selanjutnya ada nih volunteering, di mana orang tua bisa terlibat di dalam kegiatan sekolah. Biasanya kan di sekolah ada itu namanya pemberian tentang materi parenting ataupun kegiatan bermain anak ataupun lomba perlombaan. Nah, di situ ikut momen di mana orang tua bisa ikut bergabung di kegiatan tersebut bersama anak. Orang tua bisa membangun bonding kepada anak, menyisihkan sebagian waktunya untuk bisa berpartisipasi kepada anak seperti itu. Nah, di keempatnya di sini Esten menjelaskan tentang learning at home, di mana pembelajaran di rumah. Nah, di sini keterlibatan dari orang tua untuk yang namanya membantu anak di bidang akademik, gimana pembelajaran di sekolah, terus bisa diterapkan lagi di rumah, misalnya tentang ada kegiatan sholat gitu di sekolah. Jadi gimana sih konsep yang di sekolah sudah ajarkan, misalnya anak di sekolah udah bisa ayat surat Al-Kafirun. Nah, di rumah gimana orang tua mengulang lagi ayat tersebut ataupun mengulang lagi misal di sekolah anak yang namanya Iqra, di mana di rumah anak orang tua juga memberikan waktunya untuk di mana batasan misalnya pembelajaran Iqra yang dipelajari anak di sekolah gitu. Nah, di sini yang kelima ada decision making, di mana keluarga berpartisipasi di dalam sekolah untuk memberikan keputusan. Nah, contohnya itu misalnya kita di dalam rapat kita ikut kegiatan sekolah, kita dikasih kesempatan ataupun kita mempunyai kesempatan untuk memberikan keputusan, boleh nggak dilakukan terhadap anak saya, ataupun baik atau tidak kira-kira kegiatan ini untuk anak saya seperti itu. Nah, di sini juga yang terakhir ada collaborating with the community. Nah, di mana di sini ada keterlibatan kolaborasi, misalnya kalau orang tuanya di bagian kesehatan berkolaborasi dengan sekolah anak, misalnya mengecek kesehatan anak, kan bisa sekalian orang tua juga mengetahui bagaimana tingkat kesehatan anaknya di sekolah seperti apa, atau di sekolahnya ada menyediakan makanan untuk anak, kira-kira ini gimana untuk kesehatan anak, gizi anak, seperti itu. Nah, kalau ini tentang parenting style sebelumnya juga sudah dijelaskan dengan pemateri pertama yang ada 4 ya. Mungkin bisa dilihat oleh teman-teman di mana di sini authoritarian, di mana di sini orang tua mengontrol secara penuh terhadap apa yang harus dilakukan anak. Nah, ayah mau ini nggak boleh, ayah mau ini nggak boleh, kamu bolehnya yang ini. Nah, itu konsep authoritarian. Jadi anak hanya akan berfokus pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, harus ada pada keputusan orang tua gitu. Nah, di sini authoritative parenting style, di mana di sini orang tua responsif terhadap
bagaimana kegiatan yang dilakukan anak, bagaimana apa yang akan anak lakukan dan apa yang tidak anak lakukan. Nah, di sini konsepnya strict, tapi orang tua mengarahkan. Kamu boleh melakukan ini, tapi setelah kamu melakukan ini, misalnya gitu. Atau kamu nggak boleh melakukan ini karena akan terjadi seperti ini, seperti ini. Apakah kamu mau seperti ini, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke melarang, tapi menjelaskan kenapa orang tua ataupun bunda tidak mengizinkan anak melakukan seperti itu, misalnya. Nah, ini ada permissive parenting style, di mana di sini anak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ada batasan-batasan dari orang tuanya gitu. Jadi di sini banyak terkendalanya anak suka semena-mena ibaratnya, atau anak suka yang namanya nggak tahu apa yang merugikan orang lain, kayak gitu, hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tentu itu tidak akan baik untuk perkembangan anak di masa dewasanya seperti itu. Nah, yang terakhir itu uninvolvement parenting style, di mana di sini tidak ada sama sekali keterlibatan yang dilakukan oleh orang tua. Gitu. Orang tua tidak acuh apa yang anak lakukan. Beda ya dengan permisif. Kalau permisif itu orang tua masih tahu mau ini ya dilakukan gitu. Tapi kalau yang uninvolvement ya sama sekali tidak tahu sejauh mana perkembangan anak, sejauh apa anak, jadi tidak ingin terlibat. Nah, di sini ada peta konsep tentang pembagian tabelnya, authorian, authorative, dan permissive. Nah, di sini ada control, demand, di mana dikontrol di sini, lihat di authorian high ya, high, authoritative high, permissive low. Nah, tapi kalau di authorian ini high-nya, di mana dia menekan, dia power and punishment. Tapi kalau di sini, di authoritative, dia ada alasan dan reinforcement. Meskipun dia kontrolnya ada kontrol yang kuat, tapi dia ada alasan kenapa tidak dibolehkan, misalnya seperti itu. Nah, kita di sini lebih ke coba lihat di children autonomy, di mana di sini restricted dan authoritative itu encourage. Orang tua mau untuk memberikan arahan kepada anaknya. Nah, di sini juga untuk rule related verbal exchange, di mana di authorian tidak ada keterlibatan, tidak ada dorongan yang diberikan oleh orang tua, di mana anak berekspektasi untuk mengikuti orang tua tanpa pertanyaan. Pokoknya nggak boleh, misalnya, kenapa nggak boleh ini ayah? Gitu ya. Pokoknya nggak boleh, kayak gitu. Nah, sedangkan authoritative ini, orang tua menjelaskan dengan anak rule-nya, polanya, aturannya seperti apa, sehingga anak memiliki pendapat jika objek itu dia suka atau dia pengen gitu. Nah, sedangkan permisif ini orang tua tidak membuat rule aturan apapun, yang penting anak bebas melakukannya seperti itu. Nah, kira-kira di antara teman-teman ini mau yang metode seperti apa yang dilakukan, mungkin lebih ke authoritative ya, kita lihat di sini, di mana kita ibaratnya ada bagian-bagian yang boleh dan tidak boleh. Tapi kalau tidak boleh itu kita bisa jelaskan kepada anak alasan kenapa hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh anak. Nah, di sini kita lihat, maka apa sih yang mempengaruhi dari pola asuh itu sendiri? Nah, yang mempengaruhi dari pola asuh itu sendiri diantaranya ada parental control, di mana orang tua yang bijaksana mampu mengendalikan perilaku anak dengan terus memberikan informasi mengenai hal yang baik untuk dilakukan dan tidak baik dilakukan. Nah, di situ ada kontrol dari orang tuanya, baik buruknya yang akan ataupun yang nanti akan berdampak tidak baik pada anak. Selanjutnya ada parental maturity demand, di mana di sini tuntutan terhadap tingkah laku matang adalah tingkah laku orang tua untuk mendorong kemandirian anak agar memiliki rasa tanggung jawab atas segala tindakannya. Nah, di mana di sini orang tua mendorong anak untuk dapat mandiri sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala yang dilakukannya. Jadi orang tua membangun konsep kemandirian pada anak.
Nah, selanjutnya ada parent-child communication. Nah, di mana di sini orang tua dan anak menciptakan komunikasi yang baik. Nah, ada tuh kita ketika komunikasi dengan anak bagaimana metodenya. Ada tuh kalau ketika kita berkomunikasi dengan anak mencoba untuk misalnya lagi emosi, kita mencoba untuk meredakan emosi kita dari nada kita. Dari nada itu kita bisa memberikan kejelasan ataupun ketegasan kepada anak. Bunda nggak suka misalnya kayak gitu, atau kalau kalau kita langsung Bunda nggak suka ini. Nah jadi kan anak nggak bisa meresap informasi apa yang kenapa Bunda marah-marah kayak gini, informasi apa, maksudnya nggak dapat informasi yang diberikan bundanya itu terhadap anaknya. Jadi ibaratnya lah bunda ini suka marah-marah kayak gitu kan. Jadi dari komunikasi ini kita perlu mengetahui macam-macam bagaimana berkomunikasi dengan anak, dengan intonasi tinggi itu yang seperti apa, intonasi misalnya kita rendah atau menekan nada kita tebal kayak gitu untuk bisa penyampaian pesan masuk terhadap anak. Dan ada juga ketika kita berbicara kepada anak tuh fokus kita mata kita dengan mata anak itu satu, sehingga anak bisa paham, anak bisa mengerti apa yang kita informasikan. Kalau kita misalnya lagi masak ngomong sama anak itu kan anak ya udah asik juga dengan permainannya sendiri. Jadi tidak 100% ataupun belum tentu apa yang kita ucapkan itu direkam oleh anak, belum tentu apa yang kita ucapkan itu dipahami oleh anak. Namun kalau ketika kita mencoba untuk berkomunikasi berhadapan dengan anak, anak tahu, oh ya aku salah, oh iya yang seperti ini lebih baik saya lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya ada parental nurturance, di mana di sini komunikasi antara orang tua dan anak adalah usaha orang tua menciptakan ataupun membentuk, oh mohon maaf, ini kayaknya, oke, nah di sini ini double ya, ini kayak terdouble. Nah, di mana di sini parental nurturance ini orang tua dari pengetahuan yang ada pada orang tua untuk mengkomunikasikannya kepada anak, untuk ibaratnya menerapkannya. Bagaimana orang tua melakukan ini, tentu kan anak adalah peniru yang ulung. Gimana itu dari konsep kegiatan yang dilakukan oleh orang tua ataupun dari cara intonasi oleh orang tua yang dilakukan pada anak nanti akan ditirukan oleh anak ke adiknya. Misalnya dia ada adiknya, nanti dia akan tirukan juga. Misalnya orang tuanya suka marah-marah, ya dia akan marah-marah juga kepada adiknya itu gitu. Jadi lebih ke sikap orang tua terhadap anaknya gitu ya. Nah, karena model tema kita ini ada berkaitan dengan Kanun Aceh, tentu tidak jauh-jauh dengan pengasuhan anak usia dini di Aceh itu sendiri seperti apa gitu. Nah, saya pernah gimana ketika KKN itu melihat masyarakat ataupun ibu geciknya sendiri, itu ada anak kecil mencoba untuk saya mencoba untuk melihat gimana sih pola dari masyarakat Aceh ini sendiri dalam pengasuhan anak. Nah, ternyata selama saya melihat proses yang terjadi di lingkungan tersebut, ketika menidurkan, memberikan asupan, bermain bersama anak, itu tidak jauh dari yang namanya, pada umumnya di Aceh itu syair ya, syair Aceh. Nah, ini juga saya ingat salah satu penelitian yang dilakukan oleh teman saya tentang pola pengasuhan anak usia dini melalui syair Aceh. Nah, di situ ya walaupun saya bukan orang Aceh dan memahami maknanya, tapi dari lantunan, dari nada itu kayak teduh, sejuk, tenang. Ketika saya mencoba untuk mencari maknanya, artinya, oh ternyata ada arti tersendiri di dalam syair-syair yang dilakukan. Misalnya ketika menidurkan, ada itu lagunya Dodaidi ya kalau nggak salah. Terus ada juga memberi asupan, itu kan orang tua apa ya, Bismillah itu terutama itu Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu untuk disuapkan terhadap anak, di mana semua
apa yang dimakan oleh anak adalah halal dan baik seperti itu, di mana akan berdampak pada bagaimana pertumbuhan anak ke depannya. Gitu. Hal-hal baik yang akan diberikan pada anak nanti akan berdampak pada pertumbuhan anak ke depannya akan menjadi seperti apa anaknya seperti itu. Terus juga bermain bersama anak kadang juga ada lagu-lagu, dendangan-dendangan lagu, yang dimana di situ ada unsur-unsur penguat ataupun unsur-unsur didikan. Kamu nanti kan kalau Aceh itu kan dulu perang Aceh gitu banyak gitu. Jadi pemberani, nanti bantu daerah kita. Ibaratnya dari meaning lagu-lagu seperti itu yang selalu diulang-diulang di masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, ini salah satu syair yang saya temukan. Kebetulan di sini saya ambil dari hasil penelitian teman saya. Jadi di sini ada artinya kan, berijang raya anak maklon, cepatlah besar anakku, baik disien perintah Allah, agar mampu melaksanakan perintah Allah. Nah di sini kalimat Allah gitu, dia ibaratnya memberikan keagamaan tentang Islam. Terus juga ada bupet kulit bekumang aso, semoga sehat walafiat selalu. Nah ini ada doa yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya. Anak lon nyo berijang raya, anakku cepatlah besar, berijang raya anak maknyo, lekaslah besar anak kecil ini. Bek di momo lam anyon ma, janganlah menangis dalam buayan bunda. Benget-tenget bumanget aso, lelaplah tidur, sehatlah badan. Nah ini ada ibaratnya kalimat-kalimat positif yang diberikan terhadap anak. Mohon maaf ya, karena saya tidak tahu liriknya, jadi saya mencoba untuk membacanya. Gitu. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materinya Ibu Muti Afnida MPD. Materinya hari ini sangat luar biasa. Baiklah, kedua materi telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi izinkan saya untuk membacakan ketentuan-ketentuan pada sesi ini. Nah, yang pertama itu peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya. Bagi yang ingin bertanya pada kolom chat, saya buka dari sekarang sesinya. Nanti saya akan bacakan untuk pertanyaannya kepada narasumber. Baik. Yang kedua itu pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Mudah dipahami ya peserta semua? Baik. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Ropisa. Saya salah satu pendidik di PAUD di Kecamatan Merbo, Johan Aceh Barat ya, di PAUD Bintang. Saya ingin bertanya sama Ibu Dewi Fitriani. Ya, begini Ibu, sebenarnya ini adalah masalah yang dihadapi mungkin dari berbagai guru PAUD ya, terutama saya. Saya memiliki beberapa anak, yaitu 16 orang anak di PAUD Bintang ya di Kecamatan Mergo. Salah satunya itu ada anak yang memang bagi saya tuh luar biasa ya, bukan dia berkebutuhan khusus bukan, tetapi bagi saya luar biasa. Berdasarkan tadi Ibu penjelasan Ibu dari karakteristik anak gitu ya, ada beberapa yang memang masuk dalam kategori itu, di mana saya mempunyai permasalahan dan ingin mencari solusi sama Ibu Dewi Fitriani, di mana anak ini di sekolah, dia itu tidak mau berbicara. Sudah sekolah itu setahun bersama saya. Kemudian kami para guru ini mencari solusinya, salah satunya yaitu bertanya kepada kedua orang tuanya. Penyebabnya apa? Apakah di rumah seperti ini juga tidak berbicara atau memang bersama kami seperti itu. Jadi kami guru-guru ini bingung gimana sih solusi yang tepat nih untuk menstimulasi anak mau berbicara dengan
guru-gurunya. Padahal kami udah berusaha untuk mencari solusi, yaitu dengan cara menanyakan kepada dia. Kadang-kadang Elif maunya gimana sih nak? Atau bisikin aja sama ibunya atau sama bunda boleh. Tapi dia tidak ingin, tidak juga mengeluarkan suara. Kalau dia ke kamar mandi ataupun apa yang ingin dia lakukan, dia itu cuma menggerakkan atau menarik-narik baju kan. Adakah solusi untuk stimulasi anak untuk mau berbicara dengan guru-gurunya? Terima kasih. Semoga Ibu Dewi bisa menyelesaikan masalah kami, memberi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ibu Dewi? Ya, baik. Boleh saya langsung saja ya, baik Bunda nanti lupa. Baik, terima kasih untuk Bunda Ropisa dari Aceh Barat ya Bunda ya. Masya Allah dedikasinya ya. Saya senang Bunda tidak menganggap anak-anak itu sebagai masalah. Walaupun mungkin ada beberapa, mungkin terkadang kita terfikirkan bahwa kok jadi ada yang begitu juga. Tapi memang guru PAUD itu luar biasa, memang tingkat kesabarannya ya. Jadi begini, sepertinya saya mengalami kendala yang sama di sekolah saya, baru semester yang lalu. Jadi ada anak saya itu, orang tuanya alhamdulillah dia menengah ke atas. Jadi sebenarnya kalau secara gizi kita perhatikan, berarti insya Allah nggak ada masalah sama gizi. Jadi pemberian asupan gizi pada saat anak kecil pun kita diskusi sama orang tuanya, kayaknya nggak masalah dia makan makanan yang keras itu. Jadi untuk olah lidahnya itu sudah dilakukan ya. Nah anak ini juga saya tidak men-share nama dan nama orang tua. Selama setahun 2 semester itu tidak mau ngomong. Tapi dia datang, dia terlibat main sama kawan, tapi dia nggak mau ngomong, tarik-tarik gurunya begitu. Jadi baru mau keluar suara dan aktif itu waktu hari terakhir kami buat perpisahan. Jadi kalau di rumah saya tanyakan, guru-gurunya juga tanya sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, enggak, kalau di rumah abang ngomong dia, berbicara, begitu. Nah, jadi yang saya perhatikan, karena begitu perpisahan itu dia aktif, loncat sana, loncat sini, guling-guling di atas rumput ya. Kami kebetulan kemarin itu ke Blang Padang, jadi guling-guling lah di situ mereka. Buat lomba dengan orang tuanya. Nah, saya memperhatikan dan menyimpulkan, sepertinya kalau yang berdasarkan kasus saya ya, mungkin bisa dicoba, komitmen antara guru dan orang tua itu perlu ditingkatkan. Karena saya tanya, tumben Bun, Bang Adunnya mau ngomong, itulah tadi buat kesepakatan rupanya ibunya sama anaknya. Bahwa anaknya harus ngomong di sekolah, harus ngomong sama kawan, ngomong sama gurunya gitu. Jadi tidak boleh tidak ngomong, begitu. Itu yang langsung dikatakan oleh bundanya. Walaupun kebetulan dia cuma masuk 2 hari terakhir. 2 hari terakhir itu dia masuk, tapi saya kebetulan saya nggak ada di sekolah, saya dengarnya pas perpisahan. Nah, di situ bundanya bilang itu tadi buat komitmen. Jadi hari terakhir itu dia ngomong. Kemudian yang kedua, apakah memang sepertinya lokasi mempengaruhi juga? Karena itu kan lokasinya bukan di sekolah. Jadi bisa jadi lokasi outbound itu memberikan pengaruh untuk anak sikap atau berperilaku lebih bebas. Jadi tadi kan kita juga kalau di PAUD itu kan ada yang teori otak tadi ya.
sinap-sinapnya baru akan terhubung kalau dia senang. Bisa jadi dia tidak menyukai sekolah, lingkungan sekolah, sehingga begitu kita bawa outbound, dia baru refresh gitu ya. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan proyek itu jalan ke sekeliling sekolah itu mungkin bisa diperbanyak kegiatannya, dilakukan oleh sekolah mungkin waktu puncak tema atau puncak tema kan nggak harus 6 bulan sekali, kan bisa sebulan sekali begitu kan, atau kalau memang sekolahnya semangat bisa 2 minggu sekali begitu, tergantung berapa kali tema itu dilakukan. Nah, jadi dua hal tersebut yang saya perhatikan berbeda dari yang biasanya dilakukan di sekolah. Nah, mungkin itu bisa ditiru Bunda, karena sekali lagi kan kembali ke karakteristik anak. Anak ini dia memang dia tidak mau duduk, dia bergerak sana, bergerak sini, gitu. Jadi bukan tipe yang duduk manis. Kebetulan di sekolah saya pun yang banyak itu anak laki-laki. Anak perempuan cuma 2, yang lain semuanya anak laki-laki. Jadi Masya Allah keaktifan di sekolah itu luar biasa. Jadi dinding itu sudah berwarna-warni, kursi, meja, yang pokoknya luar biasa anak laki-laki. Tapi Alhamdulillah kita di sekolah memang mencoba mempraktekkan bahwa anak tetap interaksi 2 arah. Apa yang dikatakan oleh Bunda Guru, anak boleh memberikan jawaban, walaupun nanti tetap dengan batasan-batasan tertentu. Kalau memang ada vocabulary ya, kosakata yang memang tidak sesuai, maka itu tetap harus dikatakan tidak boleh. Begitu supaya nanti tidak berimbas ke anak-anak yang lain. Dan itu biasanya Bunda Guru saya melakukan kesepakatannya rame-rame begitu. Jadi pas duduk lagi makan itu, nah jadi pas ada kata kosakata mungkin yang kebetulan agak pornografi gitu kan, jadi langsung dikatakan begitu. Maaf ya teman-teman, kita nggak boleh bilang kosakata yang itu gitu. Nah, kalau cara bilang kan tergantung Bunda Gurunya masing-masing ya. Tapi intinya kita menidakbolehkan anak untuk mengucapkan hal-hal yang memang tidak boleh. Kalau saya menekankan langsung bahwa perkataan tidak boleh itu boleh diucapkan kepada anak, tapi pada hal-hal yang memang krusial tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia naik tangga, dia main dengan API-nya, kemudian semangat sampai dihambur-hamburkan, itu masih boleh karena tidak dalam kategori membahayakan anak. Tapi kalau sudah membahayakan anak itu memang tidak boleh. Sama seperti kita mengatakan bahwa syirik itu tidak boleh untuk orang anak-anak dewasa ya. Jadi yang tidak boleh itu memang tidak boleh. Begitu. Jadi 2 hal itu tadi ya Bunda ya, yang mungkin bisa saya share. Mudah-mudahan bisa dicoba dan mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan bisa. Insya Allah, terima kasih Bu Dewi Fitriani. Sama-sama Bud. Baik, terima kasih untuk Ibu Bunda Ropisa dan Ibu Fitriani. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan peserta. Silakan Kholida Munasti. Boleh suaranya? Halo, tes. Apa terdengar, Kak? Sudah, tapi agak kecil. Suaranya boleh dibesarkan lagi volume suaranya? Mungkin di chat aja mungkin lebih baik kalau nggak kedengaran suaranya. Ya, boleh. Boleh, silakan. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan peserta? Sambil Ini menunggu ada mungkin pertanyaan dari
dari Ibu Siti Maisarah dari Piawut UIN Araniri. Nah, izin bertanya, apakah dalam pola asuh atau parenting orang tua berdasarkan undang-undang dan kanun, orang tua perlu nggak orang tua perlu memperkenalkan teknologi kepada anak? Seperti itu. Karena seperti yang kita rasakan bersama, kita sekarang hidup di masa yang serba teknologi dan bagaimana pola asuh orang tua dalam memperkenalkan teknologi kepada anak. Seperti itu. Baik. Boleh Ibu Dewi Fitriani? Mungkin Ibu Muti Afnida? Apakah teknologi itu penting diperkenalkan untuk anak? Sesuai dengan Undang-Undang Indonesia dan Kanun Aceh. Baik, mungkin saya mulai sedikit dulu, nanti bisa dilanjutkan Ibu Mutia ya. Baik, kalau tadi memang di PPT saya memang tertuliskan ada karakteristik pembelajaran anak usia dini. Dan itu memang diambil dari Undang-Undang Permendikbudristek yang baru. Jadi memang secara undang-undang sudah dikatakan bahwa pembelajaran anak usia dini itu boleh menggunakan teknologi, terlebih dengan 2020 lalu ya, kita memang harus terpaksa menggunakan PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau inti pertanyaan boleh dan harus, sebenarnya ada karakteristiknya, memang sudah ada dan sudah harus, karena kita harus mempersiapkan anak sesuai dengan zamannya. Kalau dulu kita nggak tahu ya, nggak ada model webinar pakai Zoom begini. Sekarang sudah ada. Nah, berarti kan berubah untuk anak mahasiswa. Tapi otomatis untuk anak juga akan berubah. Karena nanti Bunda Guru sudah buat video-video untuk dikirim untuk anak mengikuti di rumah untuk gerakan fisik, motorik, ataupun untuk kosakata baru. Ya, jadi intinya dari saya sudah harus sebenarnya. Baik, mungkin disambung sama Bunda baru, Mutia, dosen baru lebih semangat. Masya Allah. Terima Silakan kasih, Ibu Mutia Bu. tanggapannya. Ya, kalau ditanya boleh atau enggak, dan kita lihat juga perkembangan zaman kita yang kali ini menggunakan teknologi, ya boleh gitu. Tapi balik lagi ke konsep bagaimana pola yang kita berikan ataupun kesempatan yang kita berikan pada anak. Misalnya ketika ada waktunya untuk kegiatan bermain yang menggunakan teknologi atau pembelajaran, ataupun video-video yang dilihat oleh anak, yang diberikan oleh gurunya, tentu kan kita harus tahu gimana standar ataupun kapasitas yang dibutuhkan oleh anak untuk melihat screen itu sendiri gitu. Dan balik lagi kita bisa melihat gimana 6 tipe keterlibatan yang bisa dilakukan oleh orang tua berdasarkan Epstein tadi. Nah, itu salah satunya gimana learning at home, mana pola pembelajaran yang diberikan oleh orang tua ataupun bantuan yang diberikan oleh orang tua untuk perkembangan pembelajaran anak di sekolah gitu, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak itu sendiri. Gitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Muti Afnida. Baik, ada yang lain bertanya peserta? Boleh? Ya, saya mau bertanya. Oke, silakan. Ibu Mas Daris ya? Iya. Oke, silakan Ibu. Saya mau bertanya anak tantrum saat waktu mau berangkat sekolah. Terima kasih. Baik, Ibu, bisa diulang pertanyaannya? Saya mau bertanya, saat anak sekolah mau berangkat sekolah itu gimana cara menghentikan anak tantrum saat mau berangkat sekolah? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dan pertanyaannya itu adalah bagaimana menghentikan anak tantrum seperti itu Bu. Jadi gimana nih Bu Dewi Fitriani, Bu Muti Afnida, boleh tanggapannya? Kita berdua mencoba. Baik,
seperti tadi ya, Mutia ya, saya duluan nanti baru dilanjutkan. Kerjasama kita kolaborasi. Baik, untuk pertanyaan tadi terkait tantrum anak, kita perlu melihat dulu anak itu kenapa dulu tantrum. Jadi dicari penyebabnya dulu, tantrumnya apa. Apakah tantrum karena dia belum makan, atau tantrum karena dia di sekolah dia mungkin mengalami bullying, atau tantrum karena dia mau bawa mainan ke sekolah tapi nggak dikasih sama orang tuanya. Kan banyak tuh alasan tantrum anak. Ada anak mau main HP aja sendirian di rumah, nggak mau sekolah, alasannya sakit perut lah, segala macam. Nah, penyebabnya dulu yang mungkin perlu kita telusuri kenapa. Nah, untuk bagaimana cara, biasanya harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Kegiatan parenting itu sangat penting bagi orang tua sebenarnya. Bukan ke sekolah saja. Jadi kalau kita bilang persen ya 50-50, tapi sebenarnya 70-30. Lebih ke orang tua, lebih bagus. Karena anak berada di rumah itu 70%, berada di sekolah 30%. Kalau di sekolah, anak biasanya menuruti apa yang diucapkan oleh bunda guru, karena sesama bunda guru sama di aturannya. Tapi begitu di rumah, terkadang aturan antara ayah, ibu, nenek itu berbeda. Jadi makanya terkadang banyak tantrum dari rumah. Nah, jadi seringnya tantrum itu terjadi apabila ada tidak konsistensi antara aturan yang sudah kita buat dengan apa yang kita lakukan. Paling sering, saya pengalaman sendiri juga, Bun, anak nggak mau sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah besar, jadi nggak ada lagi tantrumnya yang level tidur-tidur tanah, nggak ada lagi. Level golek-golek di atas lantai, alhamdulillah tidak ada lagi. Tapi level nggak mau sekolah, sakit perut masih ada. Nah, jadi untuk tantrum itu saya diskusi dengan guru. Jadi guru memberikan penguatan di sekolah. Jadi kalau istilah orang Acehnya, koh bak petik 50 bak di bengah. Jadi potong pohon kates tuh tiap pagi itu. Nah, jadi rebah bak petik di bengah. Pokoknya ada. Nah, jadi potong itu pohon. Semua disanjung-sanjung anak dulu supaya anaknya mau sekolah. Dan itu harus dua. Jadi kita dari rumah mengajak, guru dari rumah juga mengajak. Jadi kadang-kadang saya WA-an sama gurunya, Bunda ini anaknya nggak mau sekolah, boleh ditelepon sebentar. Nah begitu Bunda gurunya telepon, dan langsung bangun kamar mandi, langsung capcus dia. Begitu. Karena sama aturannya antara orang tua sama guru. Kemudian guru juga di sekolah memastikan bahwa kalau apa yang anak mengalami kendala itu dia tahu. Anak saya yang nomor 3, dia awalnya waktu kelas 1, kelas 2 itu mengalami kendala pada bahasa. Jadi bahasanya itu terlambat. Jadi kalau dia berbicara, orang itu memang harus sabar nunggunya. Nah, kalau anak kan tidak akan sabar. Teman-teman sebayanya itu tidak sabar. Jadi nanti kadang menggoda begitu kan dengan temannya. Jadi dia nggak mau sekolah. Nah, ini sekali lagi nanti kita tetap diskusi sama orang tua. Dengan gurunya. Karena saya sebagai orang tua ya. Jadi diskusi sama gurunya, di mana kendala. Nah, kemudian kalau yang tantrum itu sering saya perhatikan waktu di sekolah di PAUD, itu adalah yaitu tadi anak mau main HP di rumah, jadi dia nggak mau sekolah. Begitu turun dari motor ayahnya tuh, itu udah bergelantung, jadi nggak mau turun. Nah, kalau ayahnya sama dengan bunda guru mengatakan HP ayah nggak ada sama ayah, udah diambil sama bunda. Karena saya minta kalau misalnya bunda ke sekolah, jadi sama seperti waktu pembagian rapor kemarin, anaknya ribut mau HP. Jadi HP-nya saya mintakan. HP-nya kalau di sekolah berarti sama bunda dulu ya.
nanti main HP-nya di rumah 1 jam. Jadi buat kesepakatan. Dan orang tua harus, karena selama dengan orang tua tidak melakukan apa yang disepakati di sekolah, anak tetap akan tantrum untuk HP itu. Dan sebagai orang tua, kalau anak tantrum, kita mukanya harus muka badak. Harus berani muka badak. Kenapa? Karena kalau kita memberikan kepada anak, maka otomatis anak tahu dia. Nah, berhasil nih. Mama terkecoh. Berarti besok bisa coba lagi. Dan saya menganjurkan kita sebagai komunitas ibu-ibu yang emak-emak gitu kan, atau guru-guru PAUD, yang memang kalau ada melihat anak tantrum, jangan dipelototin anaknya. Jangan dipelototin ibunya, jangan diliatin ibunya, karena ibunya pasti malu. Malu dia anaknya begitu. Justru harus kita dukung. Nah, harus kita dukung. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan kalau untuk mengikuti model pengasuhan ethnoparenting. Kita di Aceh itu kan ada istilahnya page gampung. Ya, secara adat itu ada istilah page gampung. Nah, page gampung itu berarti kita menjadi pagar untuk semua anak. Dan bukan cuma orang tuanya saja, tapi tetangga, bapak gecinya, semua yang ada di dalam kampung itu yang menjadi pagar untuk anak. Sehingga model pengasuhan Aceh itu model pengasuhan sebenarnya yang kuat. Nah, dari segi tadi sudah dikatakan oleh Bu Mutia, ada Doda Idi, ada Pak Ayun Ane, ada apa itu yang kalau di PM toh, jadi ada CAE, ya kan, ada banyak, ada dalam sewaktu nari itu juga ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak. Nah, kalau kita kembali lagi kepada tantrum, kalau orang tuanya sedang mengalami tantrum, bunda gurunya juga mendukung, tetangganya juga mendukung, ayah juga mendukung, maka otomatis tantrum itu akan hilang. Nah, saya mungkin sedikit ya, sangat sedikit pengalaman dari saya, karena saya alhamdulillah anak 3, tapi yang paling banyak tantrum itu yang laki-laki. Nah, yang 1 dan 2 itu tidak terlalu banyak tantrum, tapi ada juga tantrumnya beda-beda. Nah, tapi kalau model guling-guling, saya alhamdulillah sudah merasakan, model loncat-loncat sudah merasakan, model teriak-teriak di depan umum sudah merasakan. Nah, jadi bunda-bunda yang lain juga mungkin sudah merasakan juga, yang sudah memiliki buah hati, bagi yang belum bersiap-siap. Karena insya Allah akan merasakan. Karena itu tipikal. Memang sudah menjadi tipikal dari anak. Tantrum itu akan selalu ada. Baik kita di sini di Aceh, mau ke luar negeri sampai ke Kutub Selatan pun ada anak tantrum. Nah, jadi kita perlu tahu itu. Nah, sebagai orang tua dan guru kita perlu tahu itu supaya kita tidak merasa tertekan dengan pandangan publik. Karena kalau kita mengikuti, maka anak akan begitu tanpa ada perubahan. Mungkin kalau di IG Bunda kadang-kadang lihat ada anak dia nggak mau jalan, jadi pegangan sama kaki mamanya. Jadi mamanya nyeret, gitu. Ada itu. Tapi kita tidak akan menjudge atau melabel bahwa mamanya malas sekali. Jangan dijudge. Nah, jangan dilabel ibunya seperti itu. Karena itu sebenarnya pola dia, cara dia untuk mengatasi anaknya. Lama-lama anak kan akan bangun sendiri dia. Gitu. Itu untuk tantrum yang seperti itu ya. Mungkin dari saya sedikit begitu ya Bunda, mungkin bisa dilanjutkan dengan Bu Mutia. Terima kasih.
Insya Allah Ibu yang lebih berpengalaman kalau untuk Mutia melihat dari sisi sebagai seorang pendidik ya. Karena pernah dialami juga bagaimana menghadapi anak yang tantrum yang nggak mau, apalagi dia tuh ada kendala, misalnya ada masalah dengan temannya, nggak mau ke sekolah, jadi dia tantrum ataupun dia buat tingkah lah, gimana bisa mengalihkan orang tuanya, ya udahlah pulang aja lah kayak gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu paling kita harus pahami, benar kata narasumber yang pertama, setiap anak pasti akan yang namanya mengalami tantrum. Tantrumnya tidak hanya yang ada dari sisi berkebutuhan ataupun yang memang dari emosional anak itu sendiri memang ada, seperti itu. Kita perlu pahaminya. Nah, pernah saya dapat informasi ataupun pengarahan dari sekolah saya yang dulu gitu. Ketika anak mengalami seperti itu, kita harus siap badan gitu, maupun anak mukul kita atau apa ya, kita ibaratnya kalau dia mukul kita nggak, bukan yang berarti kita mukul balik, enggak, tapi kita tidak membiarkan anak memukul kita, tapi kita bisa menahannya gitu. Tidak yang namanya menahannya menyakiti tangan anak atau seperti apa, yang penting tidak juga melukai kita seperti itu, karena peluapan emosi anak itu berbeda-beda. Selain itu juga kita harus yang namanya siap, jangan mau kalah dengan yang dilakukan anak, karena kalau ada celah dikit kita mengizinkan, oh, ya udahlah pulang, ya udah, orang tuanya ketika antar ke sekolah udah mengalami tantrum, guru mau menghadapi, maksudnya mau mencoba untuk maksudnya mengarahkan anak untuk tenang ataupun anak bisa mau ikut ke sekolah, tapi karena ya orang tuanya kasihan lihat anaknya seperti ini, ya udahlah kita pulang aja. Nah, itu akan menjadi celah yang berikutnya bagi si anak gitu. Nah, jadi ya perlu adanya kita komunikasi antara orang tua dan guru terhadap bagaimana pola pengasuhan ketika anak mengalami keadaan seperti ini. Karena pengalaman saya pernah yang namanya ketika anak pernah mengalami tantrum gitu. Jadi ketika keesokan harinya saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tuanya untuk menanya bagaimana sikap ataupun tanggapan yang dilakukan oleh orang tua ketika anak menghadapi seperti ini. Tapi ya orang tua awalnya cerita gitu, tapi dalam ceritanya itu malah menginformasikan ke bagian kepala sekolah saya untuk bilang, itu kenapa gurunya kepo kali tentang pengasuhan, bagaimana saya didik anak saya gitu. Jadi di sini perlu namanya kita menyamakan persepsi. Guru nanya pengasuhan, gimana pola pengasuhan terhadap anak, itu bukan berarti mengatakan, oh itu nggak bagus, oh itu nggak apa. Tapi kan guru mau mencoba untuk mengkomunikasikan, menselaraskan, menyamakan bagaimana cara untuk mentreatment anak agar tidak seperti itu lagi, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua perlu yang namanya saling berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanggapi. Saya balik lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Muti Afnida dan Ibu Devi Fitriani sudah berbagi pengalamannya. Kita satu pertanyaan lagi, karena jam sudah menunjukkan pukul 11.55. Dari pertanyaan Kholida Munasti dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pertanyaannya itu ditujukan oleh Ibu Devi Fitriani dan Ibu Muti Afnida. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Ibu mengenai pengasuhan anak yang hanya diberatkan kepada istri? Padahal tanggung jawab mengasuh itu seharusnya bersama ya, ada ayah dan ibu. Jadi mungkin ada beberapa ayah yang mengklaim bahwa ayah hanya mencari nafkah saja, sedangkan tanggung jawab untuk mengasuh anak itu adalah istri. Seperti itu. Boleh ditanggapi oleh Ibu Dewi dan Ibu Mutia? Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk kejadian yang memang sudah menjadi hal yang lumrah ya. Kalau saya perhatikan sudah lumrah akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya bukan hal yang benar. Jadi kita kalau rumus matematika plus minus itu pasti minus. Minus plus itu minus juga. Minus baru plus. Plus tetap plus. Begitu ya, itu kalau teori matematika ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang terjadi dalam masyarakat kita, terkadang ada yang begitu.
Begitu orang mengatakan negatif, kemudian semua viral negatif. Jadi terkadang orang mengatakan yang negatif itu yang benar. Padahal negatif itu dia tetap negatif kalau dalam etika masyarakat. Kalau salah ya salah. Begitu ya. Kalau menurut saya, ayah yang terlalu menitik beratkan pengasuhan kepada anak, maka tolong kembali melihat kepada pola pengasuhan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena kita dominan Islam ya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nabi itu bersabda bahwa kalau bahasa Arabnya qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanah. Hasan ya. Adabi hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hasan itu berarti kan ihsan ya, adab itu kan berarti perilaku ya, tata krama ya. Jadi kalau ayahnya enggak mendidik, itu contoh maksudnya. Kalau ayahnya enggak mendidik, siapa yang mendidik? Oke, kita dalam praktek memang sering otomatis ibunya yang mendidik. Tapi sekarang balik lagi. Secara sosial, kita memang patriarki. Jadi patriarki itu berarti nama yang diikuti adalah jalur ayah. Memang secara gen berarti ayah yang lebih kuat secara masyarakat. Tapi Aceh itu juga kita bersumber dari Al-Quran dan hadis masyarakatnya ya. Apakah adatnya, budayanya, ataupun hukumnya. Dan kalau kita lihat kembali kepada hadis Nabi, yang tadi itu baru hadis, belum ayat. Kalau ayat, lebih besar lagi. Yang surat Al-Luqman itu. Siapa yang menekankan? Ada bukan dituliskan Aisyah di situ. Allah tidak mengatakan kepada Aisyah di situ. Kalau kita contohkan ibaratnya, walaupun saya bukan ahli, saya bukan ahli secara hadis, ya bukan. Tapi saya melihat bahwa dalam Al-Quran itu yang fokus untuk pendidikan itu tetap pada kedua belah pihak. Ada hal-hal yang memang harus pada ayah, ada hal-hal yang memang harus pada ibu. Kalau pada ayah itu yang Luqman itu kan mengatakan kepada anaknya, jangan syirik kan. Dan anak, kalau kita melihat kepada perilaku anak dengan ibu, ayah itu kan dengan ayah itu anak terkadang sekarang kita melihat tidak terlalu dekat lagi. Makanya sekarang ada penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak perempuan itu nggak tahu dia mau cari tokoh ayahnya itu sama siapa, karena tidak ada ayah di rumah. Jadi makanya ayah dan ibu itu memang sudah jadi peran ayah dan ibu untuk mendidik anak dan mengasuh, karena ada hal-hal yang memang harus diajarkan kepada anak, itu diajarkan oleh ayah. Ibaratnya begini, kalau atau anak laki-laki misalnya, dia bertanya kepada ibunya, Bunda, kenapa kakak nggak sholat? Enak kali lah kakak nggak sholat. Kami mau jadi anak perempuan aja lah. Itu sudah menunjukkan bahwa peran ayah sangat dibutuhkan. Karena dia sedang mencari figur. Dia mau jadi laki-laki atau dia mau jadi perempuan. Maka seorang ayah itu sangat perlu di saat yang seperti itu untuk mengatakan bahwa itu, kalau ini yang pengalaman yang saya alami ya, bahwa ayahnya itu mengatakan kepada laki-lakinya, bukan berarti kita harus jadi anak perempuan. Bukan. Anak perempuan dia tidak sholat karena dia ada tugas yang harus dia lakukan. Anak perempuan itu kan dia nanti kalau jadi besar dia kan jadi mama, kayak mama abang.
Nanti dia yang melahirkan abang, dia yang melahirkan kakak. Nah, kalau dia tidak haid, maka badan mama itu sakit nanti. Jadi perlu dia istirahat. Nah, abang kan anak laki-laki. Anak laki-laki itu tugasnya melindungi anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki tiap bulan haid, enggak sholat, kayak mana dia mau kalahin setannya? Ibaratnya begitu. Nah, itu contoh yang memang saya alami. Jadi ada memang hal-hal yang harus ditekankan oleh sang ayah sehingga dia peran laki-lakinya itu muncul. Jadi nggak boleh hanya perempuan. Ibaratnya begini, kalau kita mau mengatakan, oh laki-laki mana ada kayak gitu ceritanya. Misal, itu berarti kan kita memberikan nilai laki-laki yang rendah. Anak kita anak laki-laki. Jadi jangan sampai kita nanti memperlihatkan seakan-akan figur perempuan lebih dari segalanya dan menafikan figur laki-laki. Tidak, laki-laki itu ada porsinya sendiri. Perempuan itu ada porsinya sendiri. Jadi disiplin lebih tegas biasanya didapati dari seorang ayah. Perempuan itu lebih perasaan, jadi kadang-kadang lebih cepat baperan. Walaupun nanti terkadang dari segi hal-hal tertentu ada yang orang tua single parent yang memang dia lebih kuat, ya. Tapi itu karena keadaan yang mengharuskan dia lebih kuat. Kalau dia disuruh memilih, dia tidak akan memilih seperti itu. Pasti tetap memilih ada ayah, ada ibu. Sebagai istri ada suami yang mendukung, begitu. Jadi kalau menurut saya peran orang tua itu sama. Karena ada hal yang memang bisa dilakukan oleh seorang ibu, ada hal yang bisa dilakukan oleh seorang ayah. Seperti saya misalnya, sewaktu saya, ini contoh real, pada saat saya sedang terpisah dengan suami kerja di luar kota, saya di satu kota terpisah. Jadi pada saat itu, anak saya yang laki-laki harus masuk ke kamar mandi. Kan nggak mungkin dia masuk kamar mandi perempuan kan? Otomatis dia masuk kamar mandi laki-laki. Saya khawatir karena kalau di Jakarta itu kan isu-isu yang beredar itu kan sangat luar biasa terkait dengan pedofilia, terkait dengan pelecehan seksual pada anak. Saya ngebayangin di dalam kamar mandi itu mengerikan, lebih-lebih anak saya sendirian. Nah, kalau ada bapaknya yang mendampingi, nah itu kan peran ayah berarti kan? Secara sosial. Peran ayah diperlukan untuk mengajarkan kepada anak. Nah, jadi kembali lagi untuk pertanyaannya, kalau bagaimana tanggung jawab sebenarnya seimbang. Karena sekarang kalau kita lihat sekarang ibu-ibu juga sudah menjadi pencari nafkah juga. Nah, jadi ada orang tua yang memang sudah sepakat kita sama-sama bekerja, berarti sama-sama mengasuh anak. Bukan hanya tugas ibu. Dan saya juga pernah mendengar bahwa walaupun ada ustadz-ustadz yang malah dia yang mengerjakan tugas harian, istrinya hanya bermain dengan anak. Nah, itu kan berarti bukan tugas istri sepenuhnya untuk mengurus anak, mencuci baju. Nah, jadi bukan. Dan saya percaya bahwa aturan Tuhan itu dia sangat mengayomi perempuan. Hanya saja terkadang penafsiran beberapa orang itu berbeda-beda. Nah, jadi itu mungkin dari saya. Mungkin Bu Mutia mungkin ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Silakan Ibu Mutia, mungkin ada yang ditanggapi? Gimana ya? Kalau untuk case ini sepertinya sudah terjadi, ibaratnya kalau kita yang belum, tentu kita perlu memahami juga pendidikan anak dimulai dari kita memilih pasangan kita. Nah, gimana kalau misalnya pasangan kita udah seperti itu adanya? Nah, bisa kita pahami dari penjelasan dari narasumber pertama tentang ayatnya bagaimana
ketentuannya, pembagian antara yang laki-laki dan yang perempuan. Itu lebih ke saya coba untuk menelaah itu dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat di antara teman-teman saya ataupun di lingkungan saya, mencoba untuk yang namanya kita memahami porsi bagaimana peran kita untuk mengkomunikasikannya kepada pasangan kita, terutama suami kita itu kawam, pemimpin kita. Nggak mungkin kita terang-terangan, oh yang ini maksudnya kita beradu argumen tentang pengasuhan seperti itu pada anak, tapi lebih ke gimana caranya, tahapannya, bisa kita menginformasikannya, atau nanti kita bisa lihat sharing-sharing video parenting sambil nengok videonya tuh bareng pasangan kita, bareng suami kita kayak gitu. Jadi ada informasi baru juga yang bisa dilihat oleh suami kita, pemahaman yang baru, atau dari pengajian kajian mengajak suami kita untuk kajian yang perihal parenting ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkapi, mudah-mudahan kalau bisa diterapkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Fitriani dan Ibu Mutia telah menanggapi pertanyaannya. Baik, jam telah menunjukkan pukul 12.08. Baik, hasil dari webinar kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap anak punya perlindungan, bahwa setiap anak itu sudah diakui oleh negara, setiap anak adalah payung hukum yang diatur oleh undang-undang. Nah, kita sebagai orang tua atau pendidik harus memenuhi hak-hak anak sebagai bentuk tanggung jawab agar anak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Nah, jadi apapun jenis pola asuh yang diberikan oleh orang tua, pastikan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, baik itu pemberian kasih sayang, kelekatan, keselamatannya, pendidikannya, dan kesejahteraan yang terbaik untuk anak. Baik, acara kita selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Harap semua peserta di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Oke. Oke, boleh senyum ya peserta. Oke, saya itu apa? 1, 2, senyum. Oke, sekali lagi. Ya, udah. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri dan peserta. Baik, acara selanjutnya kita tutup dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh Tengku Faryoni. Kepada Tengku, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ajirna wa liwalidina minan nar. Allahumma ajirna wa liwalidina minan nar. Allahumma ajirna wa liwalidina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Ibu Devi Triani MED dan Ibu Mutia Afida MPD, sudah berbagi ilmu dan pengalamannya untuk kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Dan akhir kata, saya Adelfa Yuriansa pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu pada acara webinar lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih semuanya ya sudah hadir. Terima kasih.